Wali Songo terutama generasi awal adalah salafi. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tegaskan di tengah mereka ada yang kaget. Wali Songo terutama generasi awal adalah salafi. Loh, kaget. Salafi. Dalilnya, ayo kita lihat di buku. Masya Allah. Antum lihat halaman 342. Coba buka bukunya. Kalau nggak punya buku, buka kopiahnya. Ini sudah saya terjemahkan. Artinya sudah saya ambil terjemahannya. Asli bahasa Sangsekerta Jawa Kawinya tidak saya turunkan, ya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir, karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati akhir zaman, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis. Dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Mas, kira-kira antum berani mengatakan Wali Songo sufi? Masya Allah. Kira-kira apalagi syariahnya? Dalam bidang syariah antum lihat lembaran berikutnya 343, bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu yang terkecuali bagi semua orang, dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang. Kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur, dan dana jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Masya Allah. Masuk mas, ada wali main gamelan, ya. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Dan lakukan derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi dan mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Wabah lagi mas. Berikut ini amalia yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindari. Dari amar ma'ruf nahi mungkar, yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram, minum minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Allahu Akbar. Yang hebat Pak, Wali Songo memberikan pembatal keislaman 10. Subhanallah. Kayak sudah janjian sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, padahal gak pernah ketemu. Wali Songo itu hidup pada abad 14-15. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad berapa? 17 menjelang 18. Tapi Masya Allah Pak, persis, ya beda ungkapan. Dan anehnya, kenapa mereka ini juga memberikan kriteria pembatal keislaman 10? Kalau antum baca Nawaqidul Islam ada berapa? Subhanallah. Yang pertama, kaya wong anembah brawala. Ini bahasa kawinya. Ikut menyembah berhala, atanapi
ing pujiane wong kafir, mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir. Yang ketiga, meluo ambabatan, ikut mengeluarkan sesajen. Terus kemudian merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukan wahyu Allah, menyelewengkan dalil Allah, atau memaki kebenaran kalamullah. Masya Allah. Nih, cocok untuk 212 kemarin. Yeah. 1, 2, 3, 4. Mas, saya tanya, kira-kira keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, memaki Allah dan Rasulnya, Rasul utusan Allah, atau memaki malaikat. Insya Allah. Menghalalkan yang keenam, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sebagaimana yang dibicarakan dalam 4 madhab. Nampaknya para wali ini penguasaan terhadap madhab sangat detail. Selalu kalau bicara fikih, mereka sangat disiplin dalam bermadhab. Dan yang ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib, menganggap wajib hal yang sunnah dalam pandangan Wali Songo adalah pembatal keislaman. Yang kedelapan, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, yaitu Rasulullah, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. Yang 9, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim, sementara itu tidak terbukti, akan menanggung dosa fitnah, menjadi kafir sendiri. Subhanallah. Man qala li akhihi ya kafir, apa kata Rasulullah? Faqad ba'a biha ahaduhuma. Nomor 10, senang apabila dikatakan kafir, dianggap kafir, atau berpikir sebagai orang kafir, atau membantu semua perbuatan orang kafir. Antum coba nanti ambil Nawaqidul Islam milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, samakan. Terus yang lebih hebat Pak, setelah itu Wali Songo membuat satu kriteria perbuatan dan ucapan yang bisa menjadi kafir, 44 poin. Di antaranya, jika ada seorang muslim yang sayang kepada orang kafir atau berpikir menjadi orang kafir, ikut tingkah laku orang kafir dan membantu semua perbuatan kafir, maka orang itu menjadi kafir. Itu sampai 40 Pak. Ini kalau dituduh Wahabi, Wali Songo semua Wahabi nih Pak. Masya Allah. Dan ini nggak bisa diingkari oleh siapapun, karena ini fakta buku. Ya ikhwah sekalian, nanti antum bisa membaca rilis. Ya kira-kiranya bukunya macam daun lontar atau rontal seperti ini. Kenapa dikatakan keropak? Karena lontar atau rontal itu dalam bahasa Italianya adalah keropak. Nah, buku yang terdiri dari daun lontar atau rontal dalam bahasa Italia keropak ditemukan di perpustakaan Arestia, tepatnya di daerah Ferrara, Italia. Makanya dikatakan keropak Ferrara. Itu. Dan tidak banyak, terdiri dari 23 lembar. Tapi Masya Allah Pak, Profesor Dr. Drewes ini membedah ini juga kemeringet, ya, karena buku ini dari perpustakaan Italia tadi dicarikan penerjemah, seluruh orang Jawa nggak ada yang bisa. Loh, aneh kan? Ketemunya malah di Belanda, dan asli orang Belanda. Tapi memang dari sejak muda sampai tua menekuni bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa dan sejarah Jawa itu. Dan
Yang menarik di dalam daftar pustaka buku ini itu di sini ada rujukan-rujukan yang sangat masya Allah ya, yang membuat saya juga kaget-kaget. Ternyata ada Raudhatul Talibin, ada Syarhus Sunnah, ada kitab-kitab yang kita kaji.